Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu YNS di sini. Ya, dalam matematika itu pasti menyenangkan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Oh, bukan. Kita akan belajar tentang operasi hitung pada bentuk akar. Ya, yang pertama kita mulai dari pengurangan dan penjumlahan, atau sebaliknya penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan dia berlaku seperti ini. B akar pangkat M dari A plus min C akar pangkat M dari A itu boleh menjadi B plus min C akar pangkat M dari A. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada yang namanya akar senama. Jadi kalau dia sudah akar senama, maka boleh kita buat seperti ini. Lebih jelasnya kita masuk ke soal. 5 akar 2 tambah 3 akar 2 itu hasilnya apa? Nah, kita perhatikan. Dia di sini sudah sama-sama akar 2. Nah, ini yang disebut dengan akar senama. Karena dia sudah akar senama, maka ini boleh kita buat menjadi 5 tambah 3 akar 2. Hasilnya 8 akar 2. Nah, selanjutnya 7 akar 3 kurang 8 akar 3. Nah, perhatikan ini ternyata sama-sama akar 3 juga. Maka boleh kita tuliskan 7 kurang 8 akar 3. 7 kurang 8 itu min 1 akar 3. Tapi angka 1 ini tidak perlu kita tuliskan karena ini sama dengan koefisiennya ya. Sehingga dia cukup kita tulis min akar 3. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 3. 4 akar 5. Kita gabungkan penjumlahan dan pengurangan. 4 akar 5 tambah 3 akar 5 kurang 6 akar 5. Sama-sama akar 5. Oke, berarti boleh kita tambahkan dulu atau kita kurangkan dulu yang di depannya. 4 tambah 3, 7. Kurang 6, jawabnya 1 akar 5. Tapi ingat, angka satunya tidak perlu ditulis, maka ini seharusnya cukup kita tuliskan akar 5. Oke, paham ya? Tapi di dalam soal, itu jarang soal seperti ini. Jarang yang langsung dia merupakan akar senama. Ya, tapi yang sering seperti ini. Kita perhatikan di sini nomor 4. Akar 18 tambah akar 30 kurang akar 50 sama dengan berapa? Nah, kalau kamu perhatikan di sini belum ada yang merupakan akar senama. Maka tugas kamu yang pertama adalah menyederhanakannya sehingga nanti dia berbentuk akar senama. Cara menyederhanakan bagaimana? Minggu yang lalu sudah kita pelajari ya. Oke. Nah, Ibu akan menyederhanakannya dengan cara pemakaian bilangan kuadrat. Maka ini faktor dari 18 yang merupakan bilangan kuadrat itu adalah 9 kali 2. Oke. Kalau di sini sudah kali 2, biasanya di sini juga kali-kali 2. Maka 32 itu adalah 16 kali 2 kurang akar 50 itu 25 kali 2. Oke, maka hasilnya nih, mari kita sederhanakan. Akar 9 jawabnya 3. Akar 2 karena dia bukan bentuk bilangan kuadrat, maka dia tetap di dalam akar. Akar 16, 4. Akar 2 kurang akar 25 itu 5 akar 2. Oke, maka hasilnya 3 tambah 4, 7 kurang 5 jawabnya 2. Maka hasilnya ini adalah 2 akar 2. Bisa ya? Karena dari sini tadi akar belum merupakan akar senama. Nah, sampai di sini dia sudah merupakan akar senama. Jadi kita tinggal tambahkan atau kita kurangkan. Paham ya? Nah, sekarang langsung saja untuk PR kamu atau tugasnya. Nomor 1, kamu tentukan hasil dari akar 7 tambah akar 7. Berapa? Kemudian nomor 2, 4 akar 3 kurang 5 akar 3 tambah akar 3. Dan satu lagi, 2 akar 18 tambah 3 akar, oh ini akar 8 ya, tambah 3 akar 18 kurang 70 akar 72. Kurang akar 72 ya.
Ini untuk nomor 1, 2, dan 3. Jadi nanti di dalam buku tugas kamu ini langsung nomor 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Selanjutnya kita masuk ke dalam perkalian. Nah, di dalam perkalian berlaku beberapa sifat. Yang pertama, akar A kali akar A, ini jawabnya A. Kemudian yang kedua, A kali akar B, ini hasilnya A akar B. Yang ketiga, akar A kali akar B, ini hasilnya akar A kali B. Ya. Nah, kemudian satu lagi, B akar A kali C akar D, ini jadi bagian depannya kita kalikan B kali C akar A kali D. Ya, agak pening ya nengok angka-angkanya, tapi lebih enak kalau kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contohnya nih, akar 3 kali akar 3, katanya kan di sini jawabnya langsung A, berarti di sini jawabnya langsung 3. Kok bisa ya, Bu? Oh iya, bisa. Coba kita lihat kalau akar 3. Akar 3 kali akar 3, mari kita pakai ini. Akar 3 kali akar 3 berarti bisa menjadi akar 3 kali 3. Akar 3 kali 3, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Ya, jadi nggak usah berpanjang-panjang, langsung saja akar 3 kali akar 3, 3. Akar 2 kali akar 2, 2. Akar 100 kali akar 100, 100. Begitu seterusnya. Kalau dia dikalikan dengan bilangan itu sendiri, maka akarnya hilang. Ya, kita lihat yang nomor 2. Contoh nomor 2, A kali akar B. Oke, contoh 2 kali akar 3, maka ini langsung saja jawabnya 2 akar 3. Bisa ya, jelas ya. Kemudian nomor 3, akar A kali akar B. Contohnya akar berapa? Akar 2 kali akar 10. Nah, akar A kali akar B. Maka ini hasilnya menjadi akar 2 kali 10. Jawabnya akar 20. Nah, jawaban pada soal itu tidak pernah dalam bentuk besar seperti ini. Selama dia masih ada faktornya, masih bilangan kuadrat, maka itu harus kita sederhanakan. Oke, ini akan Ibu sederhanakan. 20 itu bisa didapat dari 4 kali 5. Oke, maka sederhanakan. Akar 4 berapa? 2. Akar 5, oh 5-nya bukan bilangan kuadrat, maka dia tidak dalam. Maka akar 20 hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Oke, bisa ya? Selanjutnya, contoh selanjutnya, misalnya Ibu ambil untuk yang 4 ini ya. Misalnya 2 akar 6 kali 3 akar berapa lah kita bikin? Akar 3. Oke. Maka ini hasilnya yang bagian depannya kalikan dulu 2 kali 3 buka kurung 6 kali 3. Maka hasilnya 6 akar 18. Kita cek. 18 itu ada nggak bilangan kuadrat faktornya? Faktor kalinya ada. Oke, maka kamu sederhanakan. Maka ini menjadi akar 9 kali 2 sama dengan 6. Akar 9 berapa? 3. Maka dia keluar menjadi kali. 6 kali 3 akar 2. Maka hasilnya 18 akar 2. Ya, bisa ya? Oke. Maka atau Ibu kasih satu lagi contohnya lagi ya. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Akar 3 buka kurung akar 4 tambah 2. Nah, ini bagaimana, Bu? Ya santai aja, kalikan aja perkalian suku 1 kali suku 2. Maka hasilnya
Akar 3 kali akar 4. Diapakan tadi? Dikalikan, iya kan? Akar 12 tambah akar 3 kali 2. Oh, ini hasilnya 2 akar 3. Kamu sederhanakan. Akar 12 4 kali 3 tambah 2 akar 3. Paham ya dari mana nih ya? Akar 4 berapa? 2. Oke, tinggal 3-nya di dalam tambah 2 akar 3. 2 akar 3 tambah 2 akar 3 sudah akar senama. Berarti bilangan yang depannya tambahkan saja. 2 tambah 2, 4 akar 3. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut sekarang ke pembagian. Tapi sebelumnya Ibu kasih dulu PR-nya. PR untuk bentuk perkalian. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, kamu tentukan hasil dari 3 akar 2 kali 2 akar 2 sama dengan berapa? Nomor 5, 5 akar 20 kali 3 akar 10. Nomor 6, 2 akar 3 kali akar 6 kurang 2 akar 3. Ini tentukan berapa ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, di pembagian ini sebenarnya lebih ke merasionalkan. Minggu yang lalu kita sudah bahas sedikit ini ya. Merasionalkan. Contoh. Misalnya 2 per akar 3. Nah, 2 dibagi akar 3 berapa? Maka yang pertama kamu kerjakan adalah kamu rasionalkan. Dengan cara apa? Mengalihkannya ya. Jadi 2 per akar 3 ini sama dengan 2 per akar 3 kali 1. 1 itu didapat dari akar 3 per akar 3. Jadi kamu kalikan dengan yang ini. Maka hasilnya 2 kali akar 3 tadi berapa? 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3, jawabnya 3. Nah, ini juga sering ditulis menjadi 2 per 3 akar 3. Itu dia. Nah, ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Bagaimana kalau di bawahnya merupakan 2 suku, Bu? Oke, boleh. Misalnya 3 per akar 2 tambah 1. Ini hasilnya berapa? Oke, maka yang kamu lakukan adalah kalikan pecahan ini atau bentuk akar ini dikalikan dengan akar sekawan ya. Kawannya positif apa? Negatif. Maka ini tambah 1 kamu kalikan dengan akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1. Oke, maka hasilnya 3 kali akar 2 kurang 1 per akar 2 tambah 1 kali akar 2 kurang 1. Maka hasilnya ini 3 kali akar 2, 3 akar 2. 3 kali 1, 3 per. Oke, akar 2 tambah 1. Kalau kamu ingat pelajaran kelas 8, ya, X tambah Y kali X kurang Y, ini jawabnya apa? X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi ini kamu tinggal kuadratkan. Nah, kuadrat dari akar 2 berapa? Akar 2 kuadrat berarti ini sama dengan akar 2 kali akar 2, ya kan? Berapa tadi akar 2 kali akar 2? 2. Oke, 2. 1 kuadrat berapa? 1. Maka 2 kurang 1. Ingat dari sini ya. Pelajaran kelas 8. Maka hasilnya menjadi 3 akar 2 kurang 3 per 1. Nah, ini nggak bisa kamu buat menjadi 3 kurang 3. Nggak boleh kamu buat menjadi 3 kurang 3 akar 2. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini nggak ada akar 2-nya. Jangan kurang kerjaan ya. Maka dia menjadi 3 akar 2 kurang 3 per 1. Per 1-nya nggak usah ditulis. Maka jawabnya adalah 3 akar 2 kurang 3. Ini dia jawabnya. Oke, bisa ya? Kita lanjut.
Oke, maka PR kamu. Tentukan hasil dari atau sekalian rasionalkan. Tadi sudah nomor 6 ya, sekarang nomor 7. 2/6 sama dengan rasionalkan. Kemudian 4/2. Atau enggak usah itu ya. Enggak usah 4/2. 2/2/3 tambah 1. Ini hasilnya apa? Oke, itu sudah untuk pembagian. Jadi operasi hitung pada bentuk akar selesai. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sesederhana itu dia. Perhatikan peraturannya, kamu pasti bisa mengerjakan. Oke, nah terakhir sekali di bab ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau sering juga disebut dengan bentuk baku. Ya, untuk apa ada notasi ilmiah? Jadi notasi ilmiah dipakai untuk menuliskan angka yang sangat besar atau menuliskan angka yang sangat kecil, ya. Jadi dia biar gak ribet, ya. Nah, notasi ilmiah itu bentuknya A kali 10 pangkat M, di mana si A ini nilainya lebih besar atau sama dengan 1, tapi lebih kecil dari 10, ya. Contoh, misalnya ada bilangan nih 1230000000000, panjang ya nolnya ya. Kemudian atau ada bilangan yang sangat kecil, misalnya 0,00000356. Nah, misalnya seperti itu. Nah, cara penulisan ini kan tidak efektif dia ya. Maka kita tuliskan dengan cara bentuk baku. Caranya bagaimana? Mudah saja. Tadi si A-nya ada di antara 1 dengan 10, ya, lebih kecil dari 10. Nah, kalau kau buat di sini komanya berarti 12 dong, berarti di sini. Oke. Maka hasilnya 1,23 kali. Nah, kali berapa? Hitung. Mulai dari koma ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 10 pangkat 11. Mudah ya? Kalau dia bergerak ke kanan, berarti dia positif pangkatnya. Oke, selanjutnya. Nah, bilangan yang kecil ini bagaimana? Nah, ya, di mana kalau letakkan pangkatnya agar dia memenuhi ke sini? Tentu saja di 3. Oke. Nah, kemudian berarti ini menjadi 3,56 kali berapa? Hitung. Kita bergerak ke kiri nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10 pangkat min 8. Jadi kalau kita bergerak ke kanan, pangkatnya positif. Kalau kita bergerak ke kiri, pangkatnya negatif. Mudah kan? Paham ya? Tinggal kamu hitung saja. Berapa langkah kamu? Oke, PR. Nomor 9. Coba kamu tentukan, kamu tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku ya. 8. Berapa nih? Nah, itu kamu tuliskan dalam bentuk baku. Kemudian nomor 10 0,0000000000. Nah, sampai berapa itu? Ibu pun enggak ingat lagi. Oke? Jadi materi kita di bab 1 sudah selesai, ya. Terakhir kita ada di notasi ilmiah. Apa tadi gunanya sudah Ibu jelaskan. Kalau masih kurang paham, kamu boleh ulang terus videonya. Kalau belum paham juga, kamu boleh telepon Ibu, kita belajar bersama. Selamat pagi, selamat belajar.